Dasamuka, kadangkala disebut juga sebagai Rahwana, adalah tokoh utama yang bertentangan terhadap Sri Rama. Dalam kisah Ramayana, ia merupakan Raja Alengka, sekaligus raksasa atau iblis, di ribuan tahun yang lalu. Dalam karya seni lukis, Rawana digambarkan dengan 10 kepala, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan yang tinggi dalam Weda dan sastra. Karena ia mempunyai 10 kepala, ia diberi nama Dasamuka, yang berarti bermuka 10, Dasagriva, yang berarti berleher 10, dan Dasakanta, yang berarti berkerongkongan 10. Ia juga memiliki 20 tangan, yang menunjukkan kesombongan dan kemauan yang tak terbatas. Ia juga dikatakan sebagai ksatria besar. Berikut ini adalah asal-usul Rahwana. Ibu Rahwana bernama Kaikesi, seorang putri Raja Detya, bernama Sumali. Sumali memperoleh anugerah dari Brahma, sehingga ia mampu menaklukkan para raja di dunia. Sumali berpesan kepada Kaikesi agar ia menikah dengan orang yang istimewa di dunia. Di antara para resi, Kekasi memilih Wisrawa sebagai pasangannya. Wisrawa memperingatkan Kekasi bahwa bercinta di waktu yang tidak tepat akan membuat anak mereka menjadi jahat, tetapi Kekasi menerimanya meskipun diperingatkan demikian. Akhirnya, Rahwana pun lahir dengan kepribadian setengah Brahmana, setengah raksasa. Saat lahir, Rahwana diberi nama Dasanana atau Dasagriwa, dan konon ia memiliki 10 kepala. Beberapa alasan menjelaskan bahwa 10 kepala tersebut adalah pantulan dari permata pada kalung yang diberikan ayahnya sewaktu ia lahir. Dan ada pun yang menjelaskan bahwa 10 kepala tersebut adalah simbol bahwa Rahwana memiliki kekuatan 10 tokoh tertentu. Rahwana memuja Dewa Brahma. Saat masih muda, Rahwana adalah pemuja Dewa Brahma yang setia selama bertahun-tahun. Karena pemujaannya, Brahma muncul dan mempersilakan Rahwana mengajukan permohonan. Mendapat kesempatan tersebut, Rahwana memohon agar ia hidup abadi. Tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh Brahma. Sebagai gantinya, Brahma memberikan kesempatan lagi, agar Rahwana meminta hal lain. Lalu Rahwana pun memohon agar ia kebal terhadap segala serangan, dan selalu unggul di antara para dewa, raksasa, detya, danawa, naga, dan makhluk buas lainnya. Karena menganggap remeh manusia, ia tidak memohon agar unggul terhadap mereka. Mendengar permohonan tersebut, Brahma mengabulkannya, dan menambahkan kepandaian menggunakan senjata dewa dan ilmu sihir. Setelah memperoleh anugerah dari Brahma, Rahwana mencari kakeknya, yang bernama Sumali, dan memintanya kuasa untuk memimpin tentaranya. Kemudian ia melancarkan serangannya menuju wilayah Alengka.
Alengka merupakan kota yang permai, diciptakan oleh seorang arsitek para dewa bernama Wiswakarma. Untuk Kubera, dewa kekayaan. Kubera juga merupakan putra Wisrawa, dan bermurah hati untuk membagi segala miliknya kepada anak-anak Keikasi. Namun, Rahwana menuntut agar seluruh Alengka menjadi miliknya, dan mengancam akan merebutnya dengan kekerasan. Wisrawa menasihati Kubera agar memberikannya, sebab sekarang Rahwana tak tertandingi. Ketika Rahwana merampas Alengka untuk memulai pemerintahannya, ia dipandang sebagai pemimpin yang sukses dan murah hati. Lalu, Alengka berkembang di bawah pemerintahannya. Konon, rumah yang paling miskin sekalipun, memiliki kendaraan dari emas dan tidak ada kelaparan di kerajaan tersebut. Raja Tiga Dunia. Dengan kekuatan tersebut, Rahwana menyerang untuk menaklukkan ras manusia, Asura, Raksasa, Detya, dan Danawa. Setelah menaklukkan Patala, dunia bawah tanah, ia mengangkat Ahirawan sebagai raja. Rahwana sendiri menguasai ras Asura di Tiga Dunia. Karena tidak mampu mengalahkan Wangsa Niwatakawaca dan Kalakea, ia menjalin persahabatan dengan mereka. Setelah menaklukkan para raja dunia, ia mengadakan upacara yang layak, dan dirinya diangkat sebagai maharaja. Penculikan terhadap Dewi Sita. Selain terkenal sebagai penakluk Tiga Dunia, Rahwana juga terkenal akan petualangannya, menaklukkan para wanita. Rahwana memiliki banyak istri, yang paling terkenal adalah Mandodari, putri Mayasura dengan seorang bidadari yang bernama Hema. Ramayana mendeskripsikan bahwa, istana Rahwana dipenuhi oleh para wanita cantik, yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Dalam Ramayana, juga dideskripsikan bahwa di Alengka, semua wanita merasa beruntung apabila Rahwana menikahinya. Dua legenda terkenal menceritakan kisah pertemuan Rahwana dengan wanita istimewa. Wanita istimewa pertamanya adalah Wedawati, seorang pertapa wanita. Wedawati mengadakan pemujaan ke hadapan Wisnu, agar ia diterima menjadi istrinya. Ketika Rahwana melihat kecantikan Wedawati, hatinya pun terpikat dan ingin menikahinya. Ia meminta Wedawati untuk menghentikan pemujaannya, dan ia merayu Wedawati agar bersedia untuk menikah dengannya. Karena Wedawati menolak, Rahwana mencoba untuk menculiknya. Kemudian Wedawati bersumpah, bahwa ia akan dilahirkan kembali sebagai penyebab kematian dan kehancuran Rahwana. Setelah berkata demikian, Wedawati membuat api unggun, dan menceburkan diri ke dalamnya. Setelah bertahun-tahun, kemudian Wedawati bereinkarnasi sebagai Sita, istri dari Sri Rama, yang diculik oleh Rahwana, sehingga Sri Rama pun turun tangan untuk membunuh Rahwana.